Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rudi Sultra. Jadi hari ini kita akan bahas lagi mengenai transportasi online, khususnya Maxim. Nah, jadi guys yang hari ini yang lagi bergabung, yang masih nonton lagi video ini, hari ini kita akan menceritakan lagi seputaran transportasi online. Bagi para driver yang masih menjalankan tugasnya atau hari-hariannya di lapangan sebagai driver yang masih NBIT, kalian tetap semangat dan tetap harus bersabar guys. Nah, untuk pembahasan hari ini itu mengenai tentang kesejahteraan terhadap driver dalam menjalankan aplikasi online atau ojol. Nah, sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dulu agar bisa kita menonton video-video updatean terbaru guys. Nah, ini untuk pembahasannya itu tentang bagaimana, karena banyak juga itu driver-driver saat ini itu orang pada mengeluh bahwa itu itu dari segi pemotongan ada di aplikasi itu sangat tinggi sekali. Nah, itu jadi driver juga itu mereka pada curhat juga bahwa itu masih tinggi ya untuk potongan dari aplikasi. Nah, sebenarnya memang kalau kita hitung ya, kita pikir bahwa untuk di wilayah ini saat ini itu kalau dalam satu kali pengantaran itu di penumpang baik kita adalah 10.200 rupiah. Nah, ini tarif ya, dari tarifnya. Tapi kan kita pikir lagi juga itu bahwa kita juga kan ini hari ini kan apalagi yang punya kendaraannya itu yang sudah lama sekali ya, maksudnya di tahun pembuatannya itu, karena ini berpengaruh juga dengan bahan bakar mereka. Bahan bakarnya belum hitung lagi juga dengan biaya yang lain untuk makanan atau apa. Nah, jadi kalian memang kalau dipikir bahwa itu masih tarif murah sekali guys, apalagi ya aplikasi yang ini ya, begitu sangat murah sekali ya dibanding dengan tarif-tarif yang lain. Maka ini bahwa video ini tuh kita akan menceritakan ini masalah kesejahteraan para driver. Nah, ini menurut dari segi ini ya ekonomi, bahwa pakar ekonomi dan transportasi memiliki pandangan yang berbeda mengenal ojek online. Bagi yang mengenal dirinya dan terhadap kesejahteraan pengemudi maupun dampak terhadap perekonomian. Nah, itu dampak terhadap kesejahteraan pengemudi. Nah, ini dampaknya seperti ini, ada 3 poinnya. Yang pertama itu adalah potongan aplikasi hingga 30%, dampak memberatkan pengemudi ojek online. Nah, ini potongan ini terlalu, kalau dihitung dari perekonomian ya, itu sangat tinggi sekali karena potongan dari 30%, sehingga itu memberatkan oleh para driver atau pengemudi. Yang kedua, penghasilan pengemudi ojek online itu terpotong sangat besar sehingga ojek online dinilai sebagai bisnis gagal gitu. Yang ketiga, namun ojek online juga berdampak positif terhadap kesejahteraan pengemudi tetapi meningkatkan pendapatan mereka. Nah, ini sebenarnya ada juga yang ya hitungannya pro kontra ya, tapi kembalikan lagi pada kalian ya, bagi para driver, bahwa ketika kalian masih menjalankan ya, kalian ya harus sabar aja. Itu pokoknya tergantung dari manajemen kalian aja. Kalau biar juga kalau pendapatan harian kalian banyak apa semua, tapi kalau dinilai dihitung dari manajemennya itu tidak stabil juga ya, pasti hitungannya juga ya rugi begitu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak terhadap perekonomian. Ini dampak terhadap perekonomian adalah ojek online dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan pemilik kendaraan. Itu yang kedua, ojek online dapat membantu memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan penjualan UMKM gitu. Nah, ini juga kan kalau sekarang para orang-orang berbisnis juga yang menjualan apa semua kan, dengan adanya transportasi online ini bisa mempermudah juga mereka untuk bisnis mereka, kayak seperti pengiriman barang apa semua, pesanan-pesanan. Dengan adanya ini sekarang mereka main di aplikasi ojek online ini, tinggal mereka pesan saja dan mempermudah juga jangkauan untuk bisnis gitu. Yang ketiga adalah ojek online dapat menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan. Nah, ini juga ini sebenarnya ya bagi driver juga atau orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan tanpa melalui tes apa semua,
di ojek online ini tinggal kalian daftar aja, yang penting ada SIM, KTP, STNK motor, dan lakukan pendaftaran, langsung kalian bisa Honbit. Nah itu juga, ini sebenarnya membantu juga para masyarakat yang belum mendapatkan memang pekerjaan, itu betul, karena biasanya mereka sambil mencari pekerjaan yang lain apa semua, sambil menunggu pekerjaan-pekerjaan yang menetap, bisa juga kalian sampingan di transportasi online atau ojol gitu. Yang selanjutnya, ojek online dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasinya. Ini itu juga bisa, ya memang betul, karena sekarang juga itu kan bisa dengan adanya transportasi online ini banyak semua macam-macam, ya bisa membantu juga perekonomian kita melalui bisnis jasa transportasi gitu ya. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat ya, nah, jadi di sini juga itu menurut pakar ini ya, sarannya bahwa untuk ojek online adalah pemerintah diharapkan untuk kebijakan terhadap bagi pekerja informal. Anggota DPR minta pernyataan aplikasi perhatian kesejahteraan ojol ekonomi dinilai kenaikan tarif ojol sebaiknya dilakukan secara moderat. Pengamanan biaya aplikasi dan tidak dapat konsisten ojol. Perusahaan transportasi online diharapkan tetap konsisten dan memperhatikan pelayanan yang baik sama konsumen dia. Ini sebenarnya ya tergantung juga dari kalian bagaimana. Yang jelasnya juga kalau yang sekarang itu para driver-driver yang masih melakukan jalankan orderan yang masih di lapangan, kalian terhadap customer itu perlakuan kalian ya perlakuan yang baik lah terhadap customer, sehingga juga sama kalian itu bisa nyaman gitu. Kita membuat para customer itu nyaman pada kita sendiri, karena hitungannya ya untuk patokan pendapatan kalian itu dari customer juga guys, karena sekarang juga itu banyak persaingan driver, karena banyak juga ojol-ojol sekarang. Jadi tergantung mereka saja, kalau mereka tidak nyaman dengan kita pasti bisa saja mereka berpindah, tapi dengan pelayanan para driver yang baik terhadap customernya, mereka juga akan nyaman terhadap kita gitu guys ya. Jadi para driver tetap semangat, meskipun hari ini banyak juga pro kontra ya tentang masalah ojol gitu. Namun kalau kita seperti pembahasan yang seperti lagi yang tadi ya, bahwa itu kalau mas kalian yang belum mendapatkan pekerjaan menetap apa semua, bisa kalian langsung ambil sampingan dulu di transportasi online atau ojol ini guys gitu. Jadi video ini hari ini sampai itu saja tentang pembahasan masalah transportasi online. Karena di sini juga itu ya para driver-driver juga banyak memang yang curhat juga, yang mengeluh tentang masalah itu tarif itu terlalu tinggi. Nah tapi kalau sebenarnya ya tergantung dari kalian juga bagaimana manajemennya mengaturnya, karena ya kalau sekarang kan penumpang baik yang terdekat kalau di wilayah ini itu adalah 10.200, tapi kalau kita hitung untuk pendapatannya kita ya, ini dikalkulasi dengan untuk potongan aplikasi itu kalau 10.200 ya paling 1.000 lebih, jadi sisa 9.000, itulah 9.000. Nah, belum lagi untuk biaya bahan bakar, makanan apa semua. Nah jadi disitulah para driver pandai-pandainya kalian untuk mengatur keuangan bagaimana supaya kalian tidak rugi atau tidak takor hitungannya gitu guys. Jadi video saya hari ini itu saja, nanti kita lanjut lagi di pembahasan selanjutnya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.